Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 pemrograman web E081. Di sini kami akan mendemokan video program yang telah kami buat. Sebelumnya, di sini kami akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Pertama-tama perkenalkan dengan saya sendiri, Noramina, NPM 200810101042. Perkenalkan, nama saya Zaki Yasir Malik Gumiwang dengan NPM 200810101004. Perkenalkan, nama saya Nita Puspitasari, NPM 200810101015. Nama saya Ali Firmansyah, NPM 2008110101030. Baik, selanjutnya kita langsung saja lihat untuk program yang telah kami buat. Ke programnya dulu, ke tampilan program. Nah, berikut ini tampilan program yang telah kami buat. Terlihat di sini program yang kami buat yaitu program data bimbel, di mana program ini merupakan program database dengan menggunakan MySQL dan dihubungkan dengan Node.js. Pada tampilan di sini terlihat untuk data bimbelnya yang tampil yaitu ada NIB, nama, dan kode kelas. Lalu di bawah sendiri yaitu terdapat jumlah anggota dari peserta bimbelnya. Lalu ke bawah ada data chart. Data chart ini merupakan diagram. Di sini diagramnya itu sudah sesuai dengan database yang telah kami buat. Dan untuk diagramnya sendiri, di sini terdapat dua diagram, yaitu diagram lingkaran dan juga diagram batang. Seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan sedikit mengenai proses dari pembuatan website database ini. Nah, untuk yang pertama, sebelum saat kita membuat database, yaitu pastinya kita membuat datanya terlebih dahulu. Di sini kami membuat data dari NIB, nama anggota, jenis kelamin, nama guru, jadwal, dan mata pelajaran. Pada tabel di sini ini merupakan data dari unnormalisasi. Lalu setelah itu kita normalisasikan yang pertama. Yang pertama itu sama, yaitu NIB, nama anggota, jenis kelamin, nama guru, jadwal, dan mata pelajaran. Lalu kita normalisasi lagi, yang kedua kita pecah yaitu anggota dan mata pelajaran, di mana anggotanya terdapat NIB, nama anggota, jenis kelamin, mata pelajaran terdapat kode mapel, nama dan jadwal, dan ada guru juga, kode guru dan nama. Lalu yang ketiga ini anonimasi yang terakhir itu kita bagi dua, yaitu kelas dan jadwal. Itu terdapat kode kelas dan nama kelas, dengan jadwal ada ID jadwal, kode guru, hari, dan jam. Setelah kita membuat datanya, kita membuat CDM dengan Power Designer. Nah, berikut ini tampilan CDM yang telah kita buat menggunakan data yang sebelumnya tadi yang berada di Excel. Untuk yang pertama ini mungkin karena di sini sudah saya buatkan, mungkin saya jelaskan. Untuk yang kotak ini kita menggunakan icon entity. Lalu setelah icon entity-nya ini kita berikan atribut sesuai dengan entitas yang udah sesuai dengan Excel-nya, di mana entitasnya terdapat anggota, jadwal,
mata pelajaran, kelas, dan guru. Nah, itu kita input. Setelah semuanya di-input, kita tentukan primary key-nya. Nah, untuk primary key-nya itu bisa terlihat ada garis-garis, itu merupakan primary key dari entitasnya. Setelah kita menentukan primary key-nya, kita berikan relationship atau jembatan penghubung antar entitasnya, di mana pada yang pertama itu ada anggota dengan jadwal mempunyai relationship-nya memilih yang jenisnya money to money, di mana anggota bisa memilih beberapa jadwal dan jadwal dapat dipilih oleh beberapa anggota. Lalu untuk yang kedua itu ada jadwal relationship-nya menempati kelas. Nah, ini one to one, mana setiap jadwal itu mempunyai satu kelas dan kelas juga satu kelas mempunyai satu jadwal. Lalu yang ada jadwal ke mata pelajaran itu sama one to one, dan mata pelajaran ke guru juga relationship-nya mengajar one to one juga. Untuk selanjutnya CDM-nya akan dirubah menjadi PDM. Untuk itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan proses CDM-nya tadi yang akan menjadikannya ke proses PDM. Yaitu pertama-tama yang perlu kita lakukan, kita klik tools terlebih dahulu, lalu kita pilih generate physical data model. Setelah itu kita pilih generate new physical data model, lalu kita oke. Nah, jadinya akan seperti ini. Setelah itu, setelah CDM menjadi PDM, terus yang kita lakukan menjadikan data PDM ini menjadi data SQL atau MySQL. Yaitu caranya dengan cara klik database, lalu kita klik generate database. Nah, karena kita mau buat data dengan model MySQL, jadi untuk format namanya itu kita pakai .sql. Lalu kita klik preview terlebih dahulu, kita klik Ctrl S, setelah itu kita beri nama .sql seperti ini. Lalu kita klik save. Langkah selanjutnya yaitu kita klik sum. Pertama-tama kita start terlebih dahulu biar lebih maksimal. Nah, untuk awalnya kan kita membuka software SAM. Lalu kita klik start. Kita tunggu sampai ininya hijau. Nah, yang kita klik start itu di paste sama yang MySQL. Lalu setelah itu kita klik admin. Untuk setelah muncul seperti ini, yang perlu kita lakukan yaitu menambah data. Apabila kalau misalnya kita belum menambahkan atau belum masukkan data yang formatnya SQL-nya tadi ke dalam localhost, yang perlu kita lakukan yaitu kita klik ini yang baru, kita membuat data baru, terus kita beri nama, setelah itu kita buat. Nah, setelah kita membuat data, yang akan muncul itu seperti ini. Karena di sini saya membuat data dengan format nama data underscore bimbel. Nah, setelah itu agar bisa muncul seperti ini yang terdapat anggota, guru, jadwal, kelas, mata pelajaran, dan memilih yang sesuai dengan PDM ini, seperti ini. Yang perlu kita lakukan yaitu kita klik import, choose file, lalu jangan lupa kita masukkan data yang berformat SQL yang tadi. Lalu jangan lupa kita
klik kirim atau go, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk memasukkan data-data yang telah kita susun di Excel ini, yang perlu kita lakukan yaitu pertama-tama kita klik salah satu, yaitu yang pertama anggota. Nah, ini kan tampilannya udah diisi. Namun kalau misal belum diisi, yang perlu kita lakukan kita klik tambah. Nah, lalu kita mengisi NIP, nama anggota, jenis kelamin, sesuai dengan yang tertera di sini. Setelah itu kita klik kirim. Nah, kita lakukan seperti itu berulang-ulang sampai seluruh data telah terinput di dalam localhost. Untuk guru juga sama. Jadi kayak intinya kita mengisi semua data ini mulai dari anggota sampai memilih sesuai dengan apa yang ada di sini, sama kita juga harus menyesuaikannya dengan PDM juga. Karena di sini terdapat tambahan atau hasil PDM-nya itu ada tambahan kotak, yaitu memilih yang terdiri dari NIB sama ID jadwal. Terus langkah selanjutnya untuk menghubungkan localhost ke JavaScript atau data SQL ke JavaScript-nya, yang perlu kita lakukan yaitu kita klik SQL. Terlebih dahulu kita milih anggota dulu. Terus kita klik SQL. Dan di sini kan terdapat select bintang from anggota where 1. Itu kayak gini penjelasannya, bentar. Kita klik. Nah, ini tuh kayak kita tuh mencari entitas yang sama atau atribut yang sama di dalam entitas yang ada di sini. Contohnya aja entitas anggota dan memilih. Di sini tuh ada atribut yang sama yaitu NIB. Nah, untuk yang memilih sendiri juga atributnya juga ada yang sama yaitu dengan jadwal, yaitu yang sama itu ID sama ID jadwal. Seperti ini. Nah, cara penulisannya di sini saya udah mengcopy. Kita langsung saja. Lalu kita klik di sini. Ini. Jadi, yang perlu kita lakukan terlebih dahulu kan ini from anggota inner join, terus memilih on anggota.nib sama dengan memilih .nib. Nah, ini maksudnya itu data yang ada di memilih sini kita samakan dengan yang ada di anggota, yaitu di sini tertera tulisan anggota.nib, berarti di dalam entitas anggota itu yang sama itu NIB, dan di entitas memilih itu yang sama juga NIB. Terus lanjut lagi inner join jadwal. Nah, seperti itu sampai ke yang guru, sampai guru. Sampai yang guru ini. Jadi yang kode guru sama dengan mata pelajaran yang kode guru, seperti itu. Nah, untuk mengecek apakah data kita udah betul atau udah benar, yaitu dengan cara setelah kita klik ini, kita klik kirim. Nah, jika udah muncul seperti ini, tandanya data yang telah kita input itu sudah benar. Nah, untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuki ke proses pengkodingan. Nah, di sini scroll ke atas. Nah, di sini apa yang dibutuhkan itu ada const MySQL. Di sini merupakan
MySQL ini memiliki peran sangat penting karena kita ingin menghubungkan sebuah database menuju website. Jadi kita membutuhkan atau require MySQL. Nah, untuk selanjutnya ini ada cons HTTP. Nah, untuk memanggil konstanta HTTP-nya. Nah, selanjutnya ini kita menggunakan var connect untuk mengkoneksi basis datanya. Nah, di sini koneksinya untuk menghubungkan basis data yang dari localhost itu di MySQL-nya. Nah, di sini kita memakai create connection karena di sini kita hanya membutuhkan satu database saja, itu database Bimble-nya. Nah, selanjutnya ini kita membuat host, namanya itu localhost. Secara default itu MySQL namanya localhost. Nah, selanjutnya untuk user itu biasanya diketikkan root. Untuk password itu kita kosongkan saja. Nah, untuk database-nya itu sesuai yang nama database pada MySQL-nya itu. Namanya itu db.bimble_bimble. Nah, selanjutnya setelah kita menginputkan data-data dari database-nya, nah, selanjutnya kita akan melakukan proses koneksi. Nah, selanjutnya scroll ke bawah. Nah, di situ nanti setelah melakukan koneksi nanti di sini ada melakukan penutupan koneksinya. Nah, selanjutnya kita akan membuat server untuk menghubungkan database-nya ke website. Nah, di sini kita menggunakan const server, http create server. Nah, terus ada set header, access control allow origin untuk bisa dibuka servernya. Site-nya ada connect query. Nah, di sini kita menggunakan fungsi untuk mengambil entitas yang ada di database Bimble itu. Nah, di sini menggunakan fungsi select from anggota. Nah, kita mengambil salah satu entitas dari anggota. Nah, terus di sini ada function error result, terus if error, throw error. Nanti jika error ini saat dieksekusi di terminal maka akan menunjukkan notifikasi error. Sedangkan jika tidak, maka akan lanjutkan ke hasilnya. Seperti script di bawah. Coba scroll. Nah, di sini ada server listen yang dimana ini digunakan untuk menghubungkan servernya. Nah, di sini server listen 3000. Di sini 3000 karena ini merupakan port default dari MySQL-nya. Nah, selanjutnya console log akan memberikan notifikasi, yaitu server is listening on HTTP localhost 3000. Nah, nanti ketika kita melakukan run di terminal ini maka akan muncul kalimat seperti berikut. Nah, selanjutnya ke script.js. Scroll ke atas. Nah, pada script.js ini kita akan membuat sebuah diagram. Diagram yang kita buat ada dua macam, itu diagram bar dan diagram pie. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi untuk mengambil data dari database-nya. Menggunakan const get data, terus juga kita di sini menggunakan ajax. Nah, untuk URL-nya itu kita menggunakan URL yang default itu MySQL-nya itu http localhost 3000. Nah, sebenarnya metode yang kita pakai itu get. Nah, untuk data type-nya itu JSON. Yang dimana nanti menampilkan hasil dari proses-proses datanya atau rekapan. Nah, selanjutnya jika sukses nanti akan merespon untuk merender data-datanya yang dari database itu. Next, ke bawah, scroll. Nah, di sini adalah proses merender database-nya. Nah, di sini kita merekap datanya yaitu mata pelajaran dan jumlah. Nah, terus di bawah ini untuk membuat tabelnya. Nah, scroll dikit ke bawah.
Nah, di sini scroll ke atas lagi dikit. Atas lagi dikit. Nah, di sini kita akan mengeksekusi datanya yang dari atribut salah satu entitas anggota. Nah, di sini kita masukkan data, variabel data array, terus NIB dari atribut NIB. Nah, terus di sini dari nama anggota dan kode mapelnya. Nah, selanjutnya ke bawah. Nah, di sini mencari indeksnya. Nah, ini fungsinya seperti berikut: const indeks mapel, data rekap mapelnya, terus di sini data kode mapelnya. Nanti di sini akan menampilkan data mapel. Terus di sini data rekap juga nih untuk menambahkan data mapelnya. Terus di sini data rekap jumlah ini menambahkan jumlah pesertanya. Ke bawah scroll. Udah. Nah, di sini nanti akan menampilkan jumlah pesertanya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu mendapatkan chart sesuai jenis. Yang pertama ada target config, data type file. Jadi nanti digunakan untuk membuat chart yang bentuk file. Lalu config mobile type data option responsive true, jadi nanti setnya responsive. Lalu maintain aspect ratio-nya false, legend display type sama dengan byte true atau false. Next bawahnya scroll ke bawah. Lalu ada konsep data chart, itu digunakan untuk memanggil value maple dan pada level value maple dan mewarnai background yaitu random color. Random color itu digunakan untuk menghasilkan warna yang acak. Border color juga menggunakan random color. Memanggil data, value, dan jumlah. Next bawah. Bawah. Selanjutnya ada if char bar destroy, jadi dulu nanti digunakan untuk merusak halamannya pada chart bar, yang bawahnya itu pada chart by nanti dia akan destroy. Lalu selanjutnya ada atur data chart, yaitu chart by atas yang pada line 92 ada data set jumlah peserta bimbel, itu menggunakan chart bar dan get config data bar. Untuk yang selanjutnya untuk menampilkan warna dari random yaitu const random color, add color, memanggil fungsi color, dan pada const color temp yaitu pada mat floor, jadi menggunakan mat random pointer 25. Jika chart pernah tadi yang sudah dibuat maka akan destroy, maka fungsi dari random color yaitu seperti tadi menggunakan warna yang acak. Selanjutnya next bawah ada return color, yaitu akan random dari angka
0 yang sudah di LED sama dengan 0 sampai angka 255. Lalu angka akan menjadi string RGB, yaitu dilakukan pengecekan warna agar warna lain bersifat unik atau acak sesuai gambar chart yang tadi sebelumnya tampil. Next. Lalu pada HTML terdapat koneksi CSS dan container, chart, class chart, div class serta dan judulnya data people. Next, bawah. Ada table class, table bimbel, yaitu terdapat NIB, nama, dan kode kelas. Next, bawah. Itu terdapat jumlah anggota. Lalu selanjutnya pada data chart terdapat data tulisan judul kedua, itu data chart. Pada kelas chart container, yaitu terdapat diagram lingkaran. Pada chart container lagi, yaitu terdapat diagram batang. Canvas itu digunakan untuk membuat kertas kosong agar dibuat diagramnya muncul di sana. Next. Ini ada script, yaitu digunakan untuk menyambungkan dari JavaScript yang kita gunakan. Next, CSS. Lalu pada tag body, yaitu menggunakan margin 0, padding 0, dan border 0. Petikan alinya baseline. Lalu pada selanjutnya body, yaitu menggunakan background karena background color 174, 174 itu agak ke grammar, dan menggunakan font Open Sans serif. Selanjutnya pada container, yaitu akan mendik 10 fph dan max width itu 1800 pixel, dan menggunakan margin 40 pixel. Untuk displaynya menggunakan flex, paddingnya 0,5%, regionnya menggunakan center, dan justify menggunakan center. Lalu gapnya menggunakan 2 pm. Next. Pada tactical, yaitu menggunakan font atau one dan menggunakan warna hitam. Text alinya center, yaitu di tengah, margin bottomnya 20, ukuran bottom, dan font size-nya large. Pada container card itu menggunakan padding 2 em dan 3 em, displaynya flex 1, flex direction volume, border radiusnya 1 em, background colornya putih, lalu menggunakan box shadow, yaitu 0, 4 pixel, 8 pixel, 0, dan menggunakan warna hitam. Next. Lalu pada kartif menggunakan padding 1 em, 0, 1,5 em di display effect, effect directionnya follow. Kartif berhasil menggunakan padding topnya 0, pada kartif kecil menggunakan padding bottom 0. Pada table menggunakan width 100%, teksnya berada di kanan, di kiri, lalu menggunakan border 1 pixel solid RGB warna kuningan, lalu menggunakan border dasarnya dazzle.
Selanjutnya pada bawah pada tabel DD dan tabel DH menggunakan padding 0,5 IM dan menggunakan border button 1 pixel menggunakan warna, lalu border leftnya 1 pixel menggunakan warna sama seperti border button. Next. Pada tabel TR3 first state ini menggunakan border left 0, tabel TR last field DD dan tabel TR last field DH menggunakan border buttonnya 0. Tabel tip itu menggunakan background color frame. Next. Data menggunakan padding 2 IM, start kontainernya menggunakan position relative dan peaknya 500 pixel, marginnya 0, 50 pixel, 50 pixel. Pada text centernya menggunakan text align tengah. Pada label menggunakan color hitam, warnanya hitam, margin leftnya 10 pixel, dan font weight-nya bold default. Next. Selanjutnya pada BTN button menggunakan background color putih, border 1 pixel, border radiusnya 4 pixel, paddingnya 5 pixel, 10 pixel, font size-nya 11 pixel, font weight-nya bold, kursornya pointer, margin left-nya 10 pixel, margin bottom-nya 20 pixel. Selanjutnya pada button hover yaitu menggunakan background Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian video demo program mengenai program kami yaitu Data Bimbel. Mungkin dari sesinya bisa dimatikan. Sekian video demo program kami. Kami mohon maaf apabila masih banyak kesalahan maupun kekurangan maupun apabila penjelasan kami sedikit rumit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.